Michael Sandel, seorang filosof Amerika kelahiran tahun 1953, adalah seorang profesor yang mengajar di Universitas Harvard Law School, di mana kuliahnya tentang keadilan atau justice sungguh sangat luar biasa, menggemparkan dunia, karena telah diakses lebih daripada 10 juta orang dari berbagai penjuru dunia, dan mayoritas diakses oleh orang dari China. Sampai-sampai China Newsweek menganugerahkan Michael Sandel sebagai the most influential foreign figure of the year. Saya berkesempatan mengikuti salah satu ulasan di seminar yang dibawakan oleh Dr. Filsafat Otto Gusti Madung yang membahas tentang buah pemikiran Michael Sandel ini. Michael Sandel, penulis buku Tyranny of Merit atau Tirani Meritokrasi ini, baru saja meluncurkan bukunya ini di bulan September tahun 2020 ini. Dan dia membahas tentang krisis demokrasi dan tirani meritokrasi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam buku ini dibahas bagaimana kondisi dunia pada saat ini, khususnya di dunia barat, yang begitu mengagungkan budaya meritokrasi, melihat meritokrasi adalah sebuah tirani yang menjajah keadilan hidup masyarakat di dunia ini. Menurut Michael Sandel, untuk keluar daripada masyarakat meritokrasi ini, dia mengusulkan untuk membongkar asumsi-asumsi ideologi meritokrasi yang membuat polarisasi masyarakat menjadi dua golongan. Suatu golongan the winner dan golongan the loser. Pemenang dan golongan yang kalah. Sandel mengajak kita untuk melihat bahwa pandemi COVID-19 ini justru mengajarkan kita untuk belajar, untuk mengapresiasi bahwa para pekerja yang tadinya dianggap tidak terampil atau dibayar dengan rendah, justru mengalami satu apresiasi sebaliknya. COVID-19 menjadi momentum pembaharuan untuk mengevaluasi kembali tentang definisi martabat kerja. Dan pandemi ini mengajarkan kita untuk justru sangat bergantung kepada pekerja murah yang dikatakan merupakan kelas yang di bawah. Seperti para perawat, supir truk yang membawa sembako, supir-supir ambulans, jasa penguburan jenazah, para pelayan, dan pembantu lain sebagainya. Kalimat tajam yang dilontarkan oleh Michael Sandel misalnya. Dia mengatakan, apa persisnya yang dihasilkan oleh para banker atau para komisaris, CEO perusahaan-perusahaan besar yang dibayar dengan gaji paling tinggi? Jika gaji yang dibayar berdasarkan meritokrasi itu atau berdasarkan prestasi merit itu, sesungguhnya bisa dievaluasi lebih lanjut. Apa persisnya substansi daripada prestasi mereka? Mengapa seorang perawat yang mengorbankan hidupnya kepada para pasien COVID-19 justru dibayar lebih rendah? Apakah ini adil? Bukankah ini justru contoh bahwa meritokrasi tidak hanya sekedar sebuah ideologi semata? Di dalam hal ini dapat dipastikan akan terjadi reorientasi, redefinisi dalam memberikan bobot pekerjaan secara adil dalam kehidupan masyarakat kita di era new normal ke depan. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tertarik lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengakses situsnya di justiceharvard.org. Inti yang saya mau sampaikan adalah membahas tema tentang keadilan hidup itu tidaklah mudah. Begitu banyak dimensi di dalamnya. Berbagai teori tentang keadilan masih belum dianggap sanggup untuk menuntaskan apa itu sebuah definisi keadilan. Ada sih yang mencoba untuk mendefinisikan keadilan dan mengatakan keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tapi tetap akan mengundang sebuah perdebatan, bukan? Siapa yang menempatkannya? Tempatnya di mana? Sudut pandangnya menurut siapa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga tidak heran muncul kalimat pesimis yang berkata kita tidak akan pernah menemukan keadilan di dunia ini. Sebab kenyataan hidup kita sendiri berada di dalam kabin dunia yang tidak adil. Jadi, adakah keadilan di dunia ini? Di manakah Tuhan di dalam konteks ini? Adakah tempat perlindungan bagi orang benar yang hidup di tengah ketidakadilan dunia fasik? Yang absurd bahkan dalam mendefinisikan apa itu keadilan sendiri. Puji Tuhan. Mulai perikop Mazmur pasal 11 pada hari ini. Kita akan menggumulkan tema ini.
Kita akan belajar bagaimana sikap pemazmur yang berjuang sebagai orang benar yang hidup di tengah dunia yang penuh dengan kefasikan dan ketidakadilan. Mari kita akan bersama membaca Mazmur pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Tapi sebelumnya mari dengan rendah hati kita meminta hikmat dan pimpinan daripada Roh Kudus di dalam menenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan membukanya dan merenungkannya. Kami juga mau membuka hati kami untuk dibaca oleh Roh-Mu, untuk diuji dan diperbaiki seturut dengan agenda Engkau. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk menangkap isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mohon kemurahan-Mu dan kebenaran-Mu dicurahkan. Amin. Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 7 demikian firman Tuhan bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia mereka yang tidak hanya membaca, tapi merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ellen Rose, salah satu teolog perjanjian lama mengatakan, Mazmur 11 ini adalah salah satu mazmur yang dikategorikan mazmur keyakinan iman. Berbeda dengan tipe-tipe mazmur lainnya seperti mazmur ratapan contohnya, yang penuh dengan ratapan dan keluhan, tapi tipe mazmur keyakinan iman ini adalah sebuah seruan pernyataan akan keyakinan imannya kepada siapa Tuhan yang dipercayanya. Apa itu mazmur keyakinan iman persisnya? Alan Ross mengatakan, the psalmist expresses his confidence in the Lord and his conviction that God would destroy the wicked. Mazmur keyakinan iman atau Psalm of Confidence ini adalah mazmur yang mengekspresikan keyakinan iman yang teguh kepada siapa Tuhan yang menjadi pelindungnya, yang adil, the hiding place dalam hidupnya. Dan dia pula yang akan menghancurkan orang-orang yang jahat. Dan benar jikalau kita melihat Mazmur 11 ini yang berjumlah 7 ayat, sang pemazmur memulainya dengan pernyataan keyakinan imannya di ayat yang pertama. Dan dia mengatakan, pada Tuhan aku berlindung. Pada Tuhan aku berlindung. Dan kemudian mazmur ini juga ditutup dengan keyakinan iman bahwa Tuhan sang pelindung itu, the hiding place itu, akan menegakkan keadilannya di bumi seperti di surga. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil dan dia mengasihi keadilan. Nah, berpegang kepada dua karakter Allah yang kuat ini, sebagai sang pelindung dan juga sebagai hakim yang adil, kita akan menelusuri lebih jauh konteks, background, latar belakang daripada penulisan Mazmur ini. Nah, kalau kita telusuri daripada background budaya penulisan daripada Mazmur ini, ada beberapa penafsiran yang muncul. Paling tidak ada 2 penafsiran yang berbeda. Ada satu yang mengatakan bahwa pada saat Mazmur ini ditulis oleh Daud, maka kondisinya pada saat itu adalah Daud sedang terpaksa melarikan diri demi keselamatan dirinya. Karena ia sedang diburu oleh Raja Saul. Dicatat di dalam 1 Samuel pasal 18 sampai dengan 31.
Dan ada yang mengatakan Daud melarikan diri sekitar kurang lebih 10 tahun. Tapi juga ada yang menafsirkan bahwa, tafsiran yang kedua, bahwa saat Mazmur ini ditulis, Daud sedang dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, Absalom, yang melakukan pemberontakan terhadap dirinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, manapun yang benar daripada kedua penafsiran ini, ada satu kesimpulan yang kita bisa ambil, bahwa Daud sebagai raja yang diurapi Tuhan tidak kebal terhadap ketidakadilan hidup dan ancaman hidup. Di saat-saat seperti ini, orang-orang dekat Daud, dalam konteks pada saat itu adalah para penasehat yang ada di sekitarnya, itu memberikan kepada dia nasihat-nasihat untuk melarikan diri dari permasalahan yang ada. Tetapi Mazmur 11 ini justru mengatakan bagaimana Daud memberikan koreksi kepada nasihat-nasihat yang datang daripada orang dekat yang ada di sekitarnya. Dengan mengatakan, hey, hadapilah masalah itu dengan keyakinan iman bahwa Tuhan adalah tempat pelindungan kita dan Tuhan adalah hakim yang adil. Memang nasihat daripada orang dekat yang ada di sekitar Daud itu belum tentu bertujuan untuk membuat Daud menjadi jatuh. Mungkin mereka punya hati yang baik untuk menolong. Tetapi dalam hal ini Daud meresponi dengan sangat tepat bahwa dia menempatkan imannya secara benar kepada Tuhan. Dan dia mengkoreksi beberapa nasihat-nasihat tersebut yang datang daripada orang dekatnya. Koreksi yang diberikan oleh Daud kepada orang-orang dekatnya atau para penasihatnya itu adalah tertulis di dalam ayat yang ke-1b. Dia berkata kepada mereka, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Terbanglah ke gunung seperti burung di sini. Apa artinya? Artinya adalah melarikan diri dengan ketakutan. Hal ini tentulah nasihat yang tidak tepat. Justru kalaupun Daud harus terbang, Daud membutuhkan bukan sayap seorang burung merpati, tapi sayap seekor burung Raja Wali. Mengapa? Karena dengan sayap burung Raja Wali, Daud akan terbang lebih tinggi dari badai yang ada. Dari situasi permasalahan yang ada. Dia akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Dan dia tidak akan goyah. Kemudian Daud juga mengkoreksi para penasehatnya. Untuk kedua kalinya dikatakan di dalam ayat yang kedua. Bahwa ada orang yang melenturkan panah. Apa metafora ini artinya? Pada zaman itu, konon ada sebuah lobang atau tempat gelap di istana yang sifatnya tersembunyi di sisi timur. Di mana seorang pemanah melepaskan anak panahnya dari busurnya kepada pihak lawan, di mana pada satu pihak lawan tidak akan bisa melihatnya dan akhirnya terkena panah. Demikian metafora yang digunakan oleh Daud di dalam ayat yang kedua untuk mengkoreksi para penasehatnya. Dia mengatakan, sebab aku melihat orang fasik melentur busurnya. Dan mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hatinya di tempat gelap. Kalimat untuk memanah orang yang tulus hatinya di tempat gelap ini sebenarnya ada metafora yang digunakan untuk melukiskan adanya ancaman bahaya yang dapat muncul dari tempat yang tidak terduga. Anak panah yang dilepaskan dari lubang atau tempat gelap di istana tersebut sangat menakutkan bagi nasib hidup orang benar. Sekali lagi tatkala para penasehat Daud yang ada sekitarnya membawa Daud hanya melihat pada kondisi yang ada di depan mata sekitar penuh dengan jebakan-jebakan daripada orang fasik yang mencoba untuk membunuhnya. Maka Daud menunjukkan keyakinan iman dalam Mazmur ini bahwa ada Tuhan di atas orang fasik. Ada Tuhan yang berdaulat yang sanggup melindungi dia, tempat pelindungan yang teguh di atas dari perbuatan-perbuatan orang fasik. Kemudian koreksi yang ketiga yang diberikan Daud juga kepada para penasihat yang ada di sekitarnya adalah agar tidak goncang imannya dan takut hatinya sekalipun dasar-dasar dihancurkan. Halnya dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa sekalipun dasar-dasar dihancurkan. Nah, konteks kerajaan pada saat itu
adalah dasar-dasar kerajaan akan hancur apabila rajanya itu binasa. Kerajaan itu akan habis lenyap tergantung kepada kondisi keberadaan raja tersebut. Jika jadi raja adalah dasar daripada sebuah kerajaan, itu pemahamannya. Jadi bila rajanya adalah orang benar, orang yang takut akan Tuhan, maka makmur dan sejahtera rakyat pada saat itu. Tapi bila raja berganti dipimpin oleh orang fasik dan tidak takut akan Tuhan, maka goncanglah dasar-dasar kerajaan itu. Dan hancurlah kehidupan rakyat pada saat itu. Apabila rajanya mati terlebih lagi, maka dasar-dasar akan goncang. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengkoreksi para penasehatnya. Dengan keyakinan iman bahwa Tuhan yang mengangkatnya sebagai raja adalah tempat pelindungannya yang teguh. Dia tahu persis Tuhan sudah membuang Saul dan menolaknya menjadi raja Israel. Dan Tuhan pun tidak pernah mengangkat Absalom menjadi raja menggantikannya. Sehingga posisi dia secure. Dia tetap yakin Tuhan yang menetapkan. Dia akan menjaga posisi itu. Tuhan yang menetapkan sebagai raja. Dan raja ada dasar daripada negara itu sendiri. Tuhan akan mengkokohkannya. Sehingga tidak akan pernah terjadi dasar-dasar yang diguncangkan itu. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Daud bukan hidup dalam keyakinan iman yang sempit. Tapi keyakinan iman yang realistis. Bahwa dia pun menyadari sekitar dunia tempat dia memerintah sebagai raja, ada orang jahat. Dan itu adalah fakta. Tetapi juga ada fakta Tuhan yang menyertai dia. Sebagai Sang Immanuel yang hadir di dalam baitnya yang kudus. Sejauh Daud mencari wajahnya di dalam baitnya yang kudus. Dia mendapatkan kekuatan di dalam relasi dengan Tuhan. Maka dia akan melihat bagaimana Tuhan sendiri akan membela orang-orang benar. Dan hal tersebut dicatat oleh Daud di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat yang keempat. Dikatakan, lihatlah Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Nah, Tuhan sebagai pelindung Daud dan hakim yang adil itu, memang betul tahtanya di surga. Tapi di dalam ayat keempat ini ditekankan bahwa bukan berarti dia hanya bertahta di surga, tetapi dia juga bertahta di bumi, ya dikatakan di baitnya yang kudus, di tengah himpunan orang-orang kudus yang sungguh mencari wajahnya. Di kehadirannya, kedaulatannya, kerajaannya juga nyata di bumi seperti di surga. Sebab dia sudah datang di tengah-tengah manusia. Dan inilah konsep Immanuel, God with us. Sehingga konsep kata kunci dalam Mazmur 11 terletak di sini justru. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Memang Tuhan tidak membentengi orang-orang pilihannya dari situasi sulit. Ataupun adanya kehadiran orang fasik. Ataupun adanya musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Oh tidak, akan tetap ada itu. Tetapi Tuhan menjanjikan kehadirannya sebagai Sang Immanuel. Sehingga orang benar selalu memiliki satu keyakinan iman yang teguh pada Tuhan tempat pelindunganku. You are my hiding place. Apakah dengan demikian kita harus terus berada di dalam bait kudusnya 24 jam. Berada di dalam gereja 24 jam. Tentu maksudnya bukan demikian. Bait yang kudus dalam konteks pada saat itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Dengan kata lain, orang yang senantiasa mencari wajahnya, membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, menjaga relasinya selalu dekat dengannya, akan mengalami penyertaan yang luar biasa dari Sang Immanuel, sekalipun berada dikepung oleh orang fasik di sekitarnya. Apakah Mazmur berhenti sampai di sini? Tidak, saudara. Bagian selanjutnya justru merupakan bagian penting yang perlu kita sadari tentang apa itu keadilan. Apakah itu? Lihat penggambaran di dalam ayat 4 dan 5 selanjutnya. Mata Tuhan mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Dan Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Orang benar dan orang fasik. Wow. Di sini jelas dikatakan Tuhan tidak hanya menguji orang fasik, tapi dia juga menguji orang benar. Ujian hidup bukan hanya milik orang benar, tetapi juga orang fasik. Bukan hanya milik orang fasik, tetapi juga orang benar. Semua mendapat sorotan ujian daripada mata Allah, Sang Hakim yang adil itu.
Jadi, hakim yang adil itu adalah hakim yang mengamati dan sorot matanya menguji semua anak manusia. Firman Tuhan yang mengatakannya. Semua itu apa artinya? Tidak pandang bulu. Baik orang benar diuji, orang fasik diuji. Orang benar mengalami ujian hidup, orang fasik juga mengalami ujian hidup. Apa kata menguji di sini? Dalam bahasa asli kata menguji di sini adalah kata yang digunakan untuk mengetes kadar kualitas logam. Dan kadar kualitas logam pada satu diuji dengan perapian yang menyala-nyala. Dengan kata lain sekali lagi sebuah metafora suatu kesulitan hidup. Ujian hidup. Yang justru pada akhirnya akan terlihat orang benar adalah orang benar, orang fasik adalah orang fasik. Kita tidak bisa memanipulasi Tuhan, kualitas itu akan muncul ke permukaan sesuai dengan kadar aslinya. Inilah adilnya kehidupan. Ujian hidup itu bagi semua orang. Walaupun bentuknya berbeda-beda, tapi setiap orang baik orang benar maupun orang fasik punya model ujiannya masing-masing. Kita tidak perlu iri hati, kita tidak perlu membandingkan jalan hidup kita satu dengan yang lain. Masing-masing akan diuji, sorot matanya akan menguji semua anak manusia. Tapi yang penting justru di sini. Apakah pada akhirnya kita akan semakin memandang wajah Tuhan. Seperti ayat 7 katakan. Orang yang tulus hatinya, yaitu orang benar itu, akan memandang wajahnya. Luar biasa. Dia akan semakin mengalami, dia akan semakin mengerti, dia semakin akan tahu siapa Tuhan dalam hidupnya. Memandang wajah di sini bukan berarti kita face to face, muka dengan muka kepada Tuhan yang suci. Tentu kita tidak layak. Tapi seperti tertulis dalam berkat, Bilangan pasal 6 yang berkata, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah perkenanannya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Artinya apa? Menghadapkan wajahnya adalah simbol perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan sehingga dia menampakkan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan ini adalah berkat yang terbesar atas hidup orang benar. Ini adalah upah daripada orang benar. Dan itu ditulis dalam ayat yang ke-7. Sebaliknya, apa upah orang fasik? Ditulis juga dalam ayat yang ke-6. Akan mengalami arang berapi dan belerang, angin akan menghanguskannya. Dan itulah isi piala kecelakaan yang mereka akan terima pada akhirnya. Inilah gambaran yang diberikan oleh pemazmur tentang akhir daripada kehidupan orang fasik. Tetapi orang benar, ia akan memandang wajahnya. Demikian rangkaian eksposisi kita dalam Mazmur pasal 11 ini. Sekarang apa aplikasinya bagi kita semua? Ada 3 fakta yang perlu kita terima sebagai aplikasi daripada Mazmur 11 ini. Yang pertama, terimalah fakta bahwa di dunia ini ada orang benar dan ada orang fasik. Kita belum hidup di surga. Kita masih hidup di dunia. Terimalah fakta ada orang jahat. Jangan halusinasi bahwa kita katakan tidak ada orang jahat di dunia ini. Saudara, kalau saudara perhatikan bahkan kitab Mazmur pun di dalam Mazmur yang pertama sudah memulai dengan membahas keberadaan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Fakta yang pertama, terimalah kenyataan bahwa di dunia ini ada orang benar, ada orang fasik. Kita belum hidup di surga. Jangan terlalu frustasi ataupun halusinasi. Kita harus terima kenyataan ini. Dunia yang kejam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, salah satu pertanyaan teologis saya secara pribadi yang cukup membuat saya struggle. Salah satunya adalah ketika saya dulu masih studi juga di sekolah teologi adalah mengapa harus terjadi perang, kekerasan di dunia ini. Saya tidak lahir di dalam zaman perang, tapi saya yakin Bapak Ibu yang usia di atas saya usia 45 tahun, Bapak Ibu banyak yang di atas, pasti usia di atas saya. Mungkin pernah mengalami secara langsung ketidakberdayaan, melihat hidup tidak adil di dunia ini karena perang. Mengapa harus terjadi pembunuhan kejam? Mengapa kejahatan seakan dibiarkan terjadi?
Bagaimana sikap iman Kristen ketika melihat papa mama mereka dibunuh begitu kejam tanpa rasa bersalah di depan mata mereka sebagai korban kekerasan perang? Bagaimana mereka melihat, mendefinisikan iman mereka pada Tuhan ada perlindungan, tetapi kenyataan keluarga yang mereka cintai harus mati di depan mereka tanpa pembelaan apapun. Dan itu terjadi. Ini salah satu yang mendorong saya juga membuat research paper, dan yaitu pandangan perang dari perspektif iman Kristen. Apakah orang Kristen akhirnya harus atau boleh membunuh demi menyelamatkan diri dalam peperangan? Saudara bisa sebenarnya baca lebih lanjut. Saya menuliskannya dalam Jurnal Teologi STT Bandung, Tulos edisi Juli 2019. Di situ sebenarnya ada research paper saya waktu saya masih kuliah di Singapore Bible College. Saya terjemahkan dan saya isi kembali dengan satu beban, satu penulisan dari sisi etika Kristen, bagaimana dilematisnya kita melihat perbuatan-perbuatan orang fasik seakan-akan dibiarkan begitu saja terjadi pada masa perang. Dan di manakah Tuhan kala ketidakadilan itu terjadi? Dan di manakah pembelaan Tuhan kepada orang benar? Sampai pada akhirnya satu titik saya disadarkan. Saya harus berdamai dengan kenyataan. Dan hal itu menenangkan saya, memandang saya kepada satu fakta. Bahwa Chandra Kuoso, kamu gak boleh lebay. Dunia ini faktanya memang diizinkan Tuhan hadir dua golongan manusia. Ada orang benar dan ada orang fasik. Lebih lagi ketika saya persiapan khotbah Mazmur 11 ini, saya diteguhkan oleh firman-Nya, karena tertulis dalam ayat 5, siapakah sebenarnya orang fasik itu? Ditulis dalam ayat kelima, orang fasik itu adalah orang yang mencintai kekerasan. Oh, tidak heran kalau gitu terjadi kekerasan. Jadi saya mengingatkan diri saya, jangan halusinasi, jangan cengeng dalam hidup ini. Dunia faktanya ada orang fasik yang eksis, dan mereka mencintai kekerasan. Dan kita masih hidup di dunia ini. Lalu saya muncul dalam pemikiran saya lebih lanjut. Apakah kekerasan orang fasik ini akan selamanya mendominasi dunia ini? Jawabannya, ya dan tidak. Pertanyaannya mungkin tidak bisa kita bahas panjang lebar di dalam forum khotbah minggu seperti ini. Tapi singkatnya secara pendekatan teologi, sosiologi masyarakat, hal ini kelihatannya bisa diredam. Tetapi tidak bisa secara total dinolkan dalam sebuah masyarakat ataupun negara. Tetapi ada negara yang sudah terbukti melakukannya. Contohnya, negara Belanda. Saudara silakan bisa Google. Fakta yang mengatakan Belanda saat ini penjaranya kosong dari narapidana. Sampai-sampai mereka harus mengimpor narapidana dari Belgia dan Norwegia. Berdasarkan catatan statistik 2 tahun yang lalu, tingkat kejahatan turun 0,9% selama 5 tahun terakhir. Memicu ketimpangnya rasio narapidana dan sipir. Sebab apa? Hanya terjadi 49 kejahatan per 1.000 penduduk Belanda. Semenjak tahun 2013, pemerintah Belanda telah menutup 24 penjara yang menuai protes dari sipir LP. Karena mereka kehilangan pekerjaan. Saudara, silakan saudara Google lebih lanjut dan lakukan studi lebih lanjut. Tapi poin saya adalah ruang gerak kejahatan orang fasik. Orang yang menyukai kekerasan ini bisa diminimalisasi. Tetapi tetap tidak bisa dinolkan dalam spektrum secara global masyarakat. Mengapa? Balik lagi. Karena memang fakta pertama ini benar. Kita harus selalu ingat bahwa akan selalu ada eksis orang jahat dan orang benar. Orang fasik dan orang yang tulus hatinya. Dan itu harus kita terima dahulu sebagai aplikasi daripada butir yang pertama. Setelah kita menangkap butir yang pertama ini, baru kita masuk dalam butir aplikasi yang kedua. Yaitu fakta bahwa Tuhan tidak pandang bulu. Mazmur 11, kita tidak hanya dapati fakta bahwa ada orang fasik dan orang-orang benar. Dan kita harus terima fakta ini dulu. Tapi juga dikatakan Tuhan tidak pandang bulu. Firman Tuhan mengatakan sorot matanya menguji semua anak manusia. Dia menguji orang benar, dia menguji orang fasik.
Semuanya tanpa pandang bulu mendapat ujian kehidupan. Apakah dia orang kaya? Apakah dia orang miskin? Jenis pusingnya mungkin beda, tapi sama-sama akan pusing menghadapi ujian kehidupan yang diizinkan Tuhan. Ada salah satu rekan posting di sosial media yang mengatakan satu statement begini. Tidak akan pernah menang dengan orang yang beruang. Saya penasaran. Lalu saya chat pribadi dengan dia. Saya bertanya, kenapa mengeluarkan statement demikian? Lalu dia menjawab, ya Pak, yang beruang kan banyak uang, bisa segalanya. Lalu saya berpikir, lalu saya menjawab, oh ya, masa sih sekarang justru lihat saja. Di masa pandemi COVID ini, virus ini telah membuat orang yang beruang sekalipun tidak bisa segalanya loh. Dia tidak punya uang, dia punya uang pun dia tidak bisa menolong hidupnya. Paradigma ini bukankah sedang dihancurkan dengan sebuah realitas kehadiran virus corona. Berapa banyak orang kaya yang tidak berdaya dibuatnya. Lalu rekan tersebut menjawab saya, iya betul Pak. Pemikiran saya terlalu sempit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fakta kedua ini sungguh lebih nyata lagi ketika terjadi masa pandemik ini. Khususnya ketika Tuhan izinkan kehadiran virus corona. Yang menjadi ujian bagi semua anak manusia. Baik yang kaya maupun yang miskin. Yang pintar maupun yang bodoh. Yang baik maupun yang jahat. Saya bacakan salah satu tulisan dari website rumah sakit Dr. Suryadi Tirtonegoro di Klaten dekat Yogyakarta. Dia mengatakan semakin hari angka sebaran semakin mengalami peningkatan. Meskipun upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sudah ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintah. Virus corona memang benar-benar tidak pandang bulu. Siapa saja bisa terkena selama ketahanan tubuh lemah. Miskin dan kaya. Tua dan muda. Dari rakyat jelata, atlet, bahkan aktor ternama, hingga pemimpin negara dan keluarga kerajaan tidak dapat luput dari COVID-19. Saya coba search dan saya coba googling. Saudara betul saudara. Saudara search coba lihat di kompas.com. 2 Oktober tahun 2020 melaporkan pihak-pihak yang terkena COVID sungguh memang datang dari berbagai kalangan anak manusia di bumi ini yang sama-sama mengalami ujian melalui kehadiran virus corona ini. Dimulai dari saudara yang pasti tahu, nomor 1, Donald Trump. Kedua, seorang olahragawan raja sprint yang pernah meraih 8 medali emas olimpiade, Usain Bolt, juga terkena. Dwayne Johnson, badannya begitu kekar, toh terkena. Seorang aktor dengan bayaran tertinggi dunia untuk tahun kedua beruntun. Pangeran Charles dari Inggris. Pangeran Albert II dari Monaco. Tom Hanks, aktor ganteng. Saudara tidak pandang bulu. Mau yang ganteng, mau yang monyong. Mau yang operasi plastik. Mau yang cuma punya plastik kresek. Ujian hidup melalui pandemi COVID ini. Sifatnya tidak pandang bulu. New normal akan terjadi. Rekonstruksi sosial terhadap tirani meritokrasi akan terwujud. Seperti ulasan Michael Sandel yang saya sampaikan di awal. Orang-orang yang tadinya dipandang kurang diapresiasi, dianggap golongan the loser, justru yang dipandang the loser karena bergaji kecil itu sekarang sangat diapresiasi, sangat dibutuhkan di tengah masyarakat. Para perawat, supir-supir ambulan 911, petugas penguburan, petugas pelayan pembantu dan lain sebagainya. Saya sangat setuju dengan buah pemikiran Michael Sandel. Bahwa sebentar lagi akan terjadi revolusi dan kritik terhadap budaya meritokrasi yang menjadi tirani selama ini. Sebuah pertanyaan menggelitik. How normal is new normal? Be ready. Terhadap satu tatanan sosial masyarakat yang baru di new normal. Termasuk gereja. Mungkinkah wajah peribadatan gereja akan berubah? Kalau berubah, apa yang tidak boleh berubah? Dan apa yang harus segera dirubah? Mungkinkah kebanggaan akan kemewahan fasilitas gedung, kumpulan massa yang besar, akan mengalami rekonstruksi di dalam konsep bergereja? Mungkinkah semua
kita gereja sedang diuji dan atau dipaksa dimurnikan oleh Tuhan untuk back to basic. Untuk meredefinisikan, redefining doktrin gereja kita. Pertanyaannya mungkin bukan lagi what is church, tapi who is church. Aplikasi yang ketiga. Fakta adanya Immanuel, God with us. Awalnya saya menaruh ini sebagai poin aplikasi yang ketiga, agak setengah dipaksakan, saudara. Ya, saya pikir demi menunjang tema besar Natal gereja kita GI Hokim Tong, Immanuel, God with us. Tetapi dalam perenungan selanjutnya, ternyata tidak juga. Memang ini valid diambil dari butir fakta daripada Mazmur 11 ini. Saudara perhatikan di dalam ayat yang keempat. Situ sangat jelas yang mengatakan fakta Immanuel, God with us. Kita disadarkan bukan bahwa fakta kehadiran dan kedaulatan Tuhan di bumi seperti di surga. Tuhan yang ada di dalam bait yang kudus di bumi ini adalah dikatakan juga Tuhan yang tahtanya di surga. Yang berdaulat penuh. Tahta adalah lambang kedaulatan. Kalau disebutkan tahta lambang kedaulatan baik di surga maupun di bumi, itu artinya kedaulatannya penuh terjadi. Dan itu fakta tidak bisa disangkal. Sejarah mencatat lebih dari 2000 tahun yang lalu Allah menjadi manusia, turun ke dunia. Ialah Tuhan Yesus Kristus yang telah dinubuatkan para nabi dan telah digenapi. Yesaya pasal 9 ayat 6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Bagi dunia ini, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nah firman Tuhan ini akan dibahas minggu depan ya oleh Pendeta Yahya Santoso. Sampai kelanjutan daripada seri khotbah Minggu Advent kita, keluarga besar GI Hokim Tong. Jadi tetap setia beribadah online bersama kami. Ini bukan pesan sponsor, tapi memang ini adalah satu ajakan jikalau saudara memang mau mengenal konsep lebih jauh tentang Immanuel, God with us tersebut. Akhir kata, biarlah kita masing-masing semakin menyadari kiranya fakta yang pertama dan fakta yang kedua daripada Mazmur 11 ini. Tapi justru semakin menyadari dan mengalami fakta yang ketiga lebih nyata lagi. Ada Tuhan Yesus, Immanuel, God with us. Tempat kita berlindung, hakim yang adil. Baik di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Haleluya. Selamat memasuki Minggu Advent. Selamat menyongsong hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, inilah firman Tuhan yang kami renungkan. Kami tahu dan kami sadar ya Bapa, bahwa kehidupan kami masih ada di dunia ini. Tapi juga kami mau menerima fakta, adanya Immanuel di tengah-tengah kami. Akan membuat kami terus bisa berjalan di tengah kejahatan dunia ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.